bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan terlebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini jelas sekali. Yesus melawan kemunafikan. Kemunafikan itu artinya apa? Kepalsuan dalam hidup rohani. Jadi orang itu melaksanakan hidup rohani semata-mata hanya untuk pertunjukan, supaya dilihat orang baik, supaya dilihat orang, ini orang Katolik yang setia, novena terus, padahal hidupnya ngawur. Saya pernah mau misa di sebuah gereja, ibu-ibunya sudah masuk, anak-anaknya sudah masuk. Memang yang taat itu ibu-ibu dan anak-anak. Bapak-bapaknya di luar sedang merokok, coy. Lalu saya berkata, "Pak, ayo masuk, saya sudah mau mulai." "Tenang Romo, kan Tuhan Allah datang harus diurapi dengan asap." Daripada melawan setan, lebih baik saya pergi dari setan itu.
Lalu ada hal lain lagi yang kutemukan di paroki. OMK tugas kur, orang muda Katolik. Lalu pada saat Romonya homili, memang Romo ini terkenal homilinya mendalam, sehingga selalu lebih dari 30 menit, karena mendalam sekali. Dan umat yang mendengarkan pun mendalam, tersungkur, bertemu dengan Allah dalam kelelapan. Dan pada saat homili, apa yang terjadi? Kur OMK itu, anak-anak laki-lakinya keluar pada merokok dahulu di tengah misa. Danda, kurang aja. Ini bukan wah Romo ngada-ngada, udah enggak. Saya melihat juga yang lebih parah lagi, laki-laki lagi nganter istrinya ke gereja, mah masuk duluan. Nah suaminya itu nunggu di mobil, pakai AC nyalain sampai ritus pembuka selesai, liturgi sabda selesai, baru komuni dia keluar dari mobil. Istrinya tuh sudah marah, "Pak, kamu tuh kalau ikut misa ya masuk gereja." Lalu suaminya dengan tenang berkata, "Emang kamu mendengarkan khotbah Romo ngerti?" Dan istrinya berkata, "Enggak, ya ngapain? Lebih baik di luar adem, gak marah-marah. Kamu di gereja marah-marah, Romo ini ngomongnya kerasukan setan, gak berhenti-berhenti. Nah, saya di mobil adem, tenang, menerima komuni, hening." Apakah seperti itukah hidup beragama kita? Yang parah lagi saudara-saudariku, aku misa Paskah. Misa Paskahnya jam 12 malam. Jadi yang datang itu semua makhluk halus. Anak-anak OMK memang misa OMK. Lalu kan Anda tahu misa Paskah itu minimal 2 jam. Karena panjang. Ada upacara cahaya, ada upacara air, lalu kan ada pembaruan janji baptis. Nah biasanya kan terlalu panjang. Jam 12 itu berarti sekitar jam setengah 2. Setengah 2 saya harus memberikan percikan. Lalu anak-anak bangun. Kan selalu nyanyinya kalau pas percikan adalah apa nyanyinya? Syukur kepadamu. Nah itu. Saya itu percikan. Tiba-tiba pada saat saya percikan, ada anak muda yang sedang tertunduk. Saya percikin, biasa aja. Eko ini nggak pernah iseng. Saya percikin. Mungkin dia kaget. Pas dipercikin, dia langsung teriak, "Anjing!" Keras, saudara-saudara, keras. Lalu pada saat saya dengar dia teriak anjing, saya percikin makin banyak gitu ya. Supaya keluar roh jahatnya. Lalu dia tertunduk. Bapak Ibu lihat, inilah yang disebut dengan apa? Kepalsuan dalam hidup rohani. Bisa terjadi saya pun datang ke sini, mau ke Gua Maria ini terlambat, cepet. Apalagi kalau di depan kita yang naik motor emak-emak. Emak-emak adalah makhluk paling benar di dunia. Tuh, saya aja potret nggak berani melawan emak-emak, ditarik-tarik saya diem aja. Udah, daripada dikampel sama emak-emak. Emak-emak adalah makhluk benar setelah Tuhan Allah. Jadi kalau emak-emak itu sudah naik motor di tengah-tengah, di klakson seperti apapun, tenang coy. Indomaret di kiri, sen kanan, ke kiri tetap. Dan Anda udah mau tergesa-gesa, Anda memaki-maki, ini orang mau apa? Saya mau ke gerejanya sampai macet kayak gini, gak bisa, dasar mama. Saya memaki. Tetapi setelah di gereja, saya berdoa, Tuhan, saya bersyukur atas kehidupan ini. Terima kasih atas berkat. Apakah itu ucapan seorang yang hidup di dalam Tuhan? Bapak Ibu,
kita sering sebagai orang Katolik punya iman, ya, tapi kita tidak beriman. Kita punya iman, tapi tidak beriman. Kalau punya iman tuh, ya sudah, memang saya Katolik, itu punya iman. Tapi kalau beriman itu berarti apa? Hidupnya sungguh diwarnai dengan kepercayaan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Maka tadi Yesus berkata apa? Bangsa ini, ahli Taurat dan orang Farisi ini memuliakan Allah dengan bibirnya, hatinya jauh dari Tuhan. Jadi Allah itu ingin melihat apa? Hati manusia. Yesus itu mau mengubah hati manusia. Maka Yesus, lihat di dalam Injil Matius bab 6, khotbah di bukit, Yesus berkata apa? Janganlah berdoa seperti orang munafik, panjang-panjang. Kalau kamu berpuasa, janganlah muram mukamu. Kalau kamu memberi sedekah, janganlah ketahuan oleh tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Dan Yesus pun berkata, janganlah khawatir tentang hidup. Kata-kata ini mau mengatakan apa? Hati kita harus dibereskan, harus dibereskan, harus dibenerin. Kenapa? Tadi di dalam Injil jelas, dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, dan seterusnya. Hal-hal yang jelek muncul dari hati orang. Maka kalau hatinya tidak baik, yang ia lakukan pun selalu dengan motivasi tidak baik. Tidak semuanya orang ke gereja itu menjamin adalah orang-orang baik. Tidak. Jadi kelihatan dari apa semua doa-doa kita ini sebagai orang Katolik, kelihatan dari apa? Buahnya, buahnya. Kalau buahnya menjadi orang yang penuh pengampunan, penuh sayang, penuh belas kasih, sukacita, itu orang beriman. Nanti kita lihat saat kolekte. Lihat aja nyabut berapa Anda. Kalau Anda cuma nyabut 10.000 atau 20.000, Anda orang punya iman tapi tidak beriman. Jangan banyak-banyak, nanti habis, nanti kurang. Itu orang yang punya iman tapi tidak punya kepercayaan, tidak beriman. Orang selalu takut apa? Habis, kurang, gak punya lagi. Dia lupa siapa yang memelihara hidupmu. Dia lupa Anda bisa sampai sekarang ini karena bukan karena Tuhan, karena siapa? Jadi Bapak Ibu yang terkasih, hari ini bagus. Maria adalah bunda yang menjaga imannya. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Bunda Maria menjaga iman. Pertama, Bunda Maria mendengarkan Tuhan. Mendengarkan Tuhan. Yang kedua, Maria merenungkan dalam hatinya. Dan yang ketiga, Maria setia melaksanakan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu, apa yang Anda dengarkan? Coba di WA grup kita lihat. Saya juga punya WA grup, pening saya. Dan saya seringkali malas membuka WA grup. Karena dari WA grup ini, coba kalau Anda perhatikan, banyak good news atau bad news. Bad news, bad news. Semua menggelisahkan, semua menakutkan. Beberapa saat yang lalu, saya itu di paroki, selalu misa harian. Terus ada seorang oma yang rajin misa.
Tiba-tiba Oma ini 2 minggu tidak misa. Saya kaget, kemana Oma ini? Apa sakit? Lah, hari Minggu ada. Yang biasanya bisa jam 6 pagi, dia bisa jam 9. Lalu pada saat hari Minggu kedua, saya ketemu Oma itu. Oma, Romo, kemana aja Oma? 2 minggu gak ikut misa. Romo gak dengar berita ya? Kenapa Oma? Di Bandung banyak anak muda yang diperkosa pagi-pagi. Si Oma itu sudah 80 tahun, saudara-saudara. Terus saya tuh bertanya, terus kenapa? Saya takut diperkosa, Romo. Tuhanku Yesus, orang buta kali kata saya. Dia terlalu banyak mendengarkan hal-hal yang buruk. Maka apa yang terjadi? Pikirannya pun dipenuhi dengan ketakutan, kegelisahan, kecemasan. Jadi Bapak Ibu, tolonglah. Anda tuh mau memasukkan ke hati Anda dipilih-pilih. Jangan semua dimasukin. Jengkel, marah, kesel. Udah. Belajar untuk punya hati yang sukacita. Jangan punya hati yang suka kesel. Jangan. Dan kita sukacita itu kalau mau memasukkan apa? Good news, berita baik, hal-hal baik, berkah, damai, doa, itu. Saya berhadapan dengan seorang ibu 70 tahun. Saya itu memang dekatnya dengan ibu-ibu, saudara-saudara. Tapi yang tua-tua, supaya aman, pegang tidak nyetrum, paling konslet. Ibu ini aktif di gereja, aktif. Ibu ini punya 2 anak, anak-anaknya maju, bagus. Ibu ini punya suaminya pun pelayanan dan sungguh aktif. Betul-betul memperlihatkan orang Katolik yang sungguh terlibat di gereja. Dan saya mendengar di usia ke-70, ibu ini tiba-tiba divonis kanker payudara. Memang ibu ini berkata ada benjolan, tapi dia merasa tidak ada apa-apa. Paling dia hanya merasakan sakit pinggang doang. Dia selalu cari obat untuk sakit pinggang. Tapi pada saat masuk usia 69 atau 70, saudaranya melihat, coba kamu dibiopsi deh. Pada saat dibiopsi baru ketahuan ibu ini kanker stadium 4 dan sudah menjalar. Anda tahu ibu ini drop, sedih. Dan jalan satu-satunya dia harus di kemo. Pada saat mau kemo, dia mengatakan, Romo saya mau misa, mau buat misa di rumah. Oh boleh, ayo kita misa. Lalu saya tanya, Bu, misanya apa? Misa syukur, Romo. Hah? Misa syukur? Emang ibu udah sembuh? Ya belum, Romo. Kan baru mau besok di kemonya. Betul. Kenapa misa syukur? Ibu itu berkata apa? Romo, saya memang sedih, saya memang hancur, saya memang kecewa. Saya aktif, saya rajin berdoa, kenapa kok saya kena kanker? Tapi Romo, setelah saya renungkan, setelah saya pikir-pikir kembali, setelah saya flashback ke belakang, saya akhirnya berkata, Tuhan, 69 tahun kau sudah memberkati aku. 69 tahun aku selalu sehat. Aku diberi anak-anak yang baik, aku diberi cucu yang baik, aku diberi seorang suami yang sungguh menyayangi aku. Aku diberi semua berkat oleh Tuhan. Kalau tahun 70 ini yang tahun ke-70 saya dapat sakit,
Tuhan mengizinkan saya sakit. Kenapa saya harus marah pada Tuhan? Kenapa saya harus menyalahkan Tuhan? Tidak benar, pastor. Maka saya bersyukur. Saya bersyukur Tuhan, saya boleh menderita bersama. Ini orang beriman. Ini orang yang mau mendengarkan Tuhan, bukan mendengarkan penderitaannya. Ini yang datang di sini kalau tidak salah 3.000 orang atau 5 orang laki-laki, tidak termasuk wanita. Dari 5.000 yang datang, berapa yang punya kemarahan, berapa yang punya kekecewaan? Saya yakin semua akan angkat tangan. Betul atau tidak? Betul. Tetapi kalau sebagai orang Katolik, hidupnya hanya mendengarkan kemarahan, kesakitan, kekecewaan, Anda tak akan pernah merasa diberkati Tuhan. Berapa kali pun ada novena, maaf ya. Anda besok tanggal 5 diberkati nama Paus, maaf ya, percuma, gue berani katakan percuma. Kenapa? Karena Anda menyimpan, mendengarkan kemarahan Anda, mendengarkan kepedihan Anda. Belajar dari Maria, menjaga iman artinya apa? Mendengarkan Tuhan. Dan Tuhan selalu di dalam kitab suci berkata apa? Datang kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Bersukacitalah, jangan takut. Itu dia coy, kata-kata Tuhan coy, bukan kata-kata si Eko. No, bukan omong kosongnya gue, bukan. That is God promise. Ngerti ngerti ya? Janji Tuhan. Jadi kalau Anda mau memperoleh janji Tuhan, ikuti caranya Tuhan. Jangan suruh Tuhan ikuti ke saya. Salah. Kita ikuti Tuhan. Maka Maria merenungkannya dalam hati, dan dia setia melaksanakannya. Karena tahu, pada saat saya berani melaksanakan apa yang Tuhan mau, selalu akan membawa apa? Damai, sukacita. Bapak Ibu, Anda pernah mendengar tuh dalam kitab suci Ayub, seorang yang punya segala-galanya tiba-tiba hilang, sampai yang berharga anak-anaknya pun hilang. Di dalam kitab suci, apakah Ayub mengeluh? Coba jawab sebentar. Ini kelihatan jarang baca. Apakah Ayub mengeluh? Saya ulangi. Apakah Ayub mengeluh? Anda tidak pernah baca kitab suci. Petugas lagi, kur lagi, keras tidak baca kitab suci. Ayub mengeluh. Ayub mengeluh. Tetapi Ayub awalnya dasar mak nggak mau salah. Dasar mak awalnya mbok rendah hati, menang. Ayub mengeluh, betul, tetapi Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Ini orang beriman, dia tidak menyalahkan Tuhan. Maka saudaraku, Anda datang ke Gua Maria ini, saya yakin Anda punya semua sejuta harapan. Minta disembuhkan, minta dibebaskan dari beban, minta dilunasi hutang. Padahal yang hutang Anda, Tuhan yang suruh melunasi. Kurang ajar gak ya? Kampret Anda ini. Kan ada tadi dari permohonan tuh, saya dengar minta Tuhan melunasi hutang. Kurang ajar ini orang. Dia yang dapat untung, Tuhan yang menderita.
Ya oke lah, Tuhan kita baik, betul atau tidak? Karena ini adalah anak-anak kurang ajar. Saudaraku yang terkasih, apapun yang Anda bawa di dalam doa-doa Anda boleh mengeluh, boleh. Anda boleh bersedih, boleh. Di hadapan Bapamu, apapun boleh Anda lakukan. Hanya jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan mau mendidik Anda. Bapak Ibu, terakhir saya tanya. Kur, salah jawab, tidak dapat komuni. Bajunya aja kompak, hatinya tidak kompak. Jawab dengan tegas. Apakah dalam hidup Anda percaya Tuhan baik? Saya ulang, cukup sekali aja, Man. Kalau emak gua udah gua cekik gitu. Saya ulangi, sekali aja. Apakah dengan tegas dan penuh iman ya? Apakah Anda percaya bahwa Tuhan itu baik? Good. Tepuk sebelah kanan Anda. Tuhan Anda baik. Tuhan kita baik. Tepuk. Tuhan kita baik. Oke. Ya. Udah mak. Ya. Cuma kiri kanan ini mah depan belakang dasar. Udah kiri kanan aja. Oke, percaya ya Tuhan itu baik, betul? Tapi Anda tahu, seringkali kebaikan Tuhan dalam hidup kita tidak seperti yang kita kehendaki. Betul atau tidak? Tapi Tuhan tetap baik. Jadi Allah itu baik bukan berarti Allah memberikan seperti percis yang kita mau. Saya nggak nanya. Ini saya baru sekali ini misa emosi, saudara-saudara. Coba besok yang di depan bapak-bapak, jangan mama yang kayak gini. Jadi saudaraku yang terkasih, Allah itu memberi berkat dengan caranya Tuhan. Dan kita baru bisa menerima kalau kita mempunyai hati seperti Bunda Maria. Mari kita berdiri. Kita barui iman kepercayaan kita. Bersama-sama mengucapkan syahadat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Cipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus,